Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, jauh dekat perjalanan kita tempuh, tentunya dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan seluruh aktivitas, kemudian kita hadir di sini. Kita kumpul di tempat ini, kita duduk bersama-sama di masjid kita ini. Yang kita lakukan, seluruh aktivitas yang kita laksanakan, apakah itu ibadah badaniyah salat, apakah itu ibadah qalbiyah zikir, maupun ibadah maliyah seperti infak, zakat dan sedekah, dengan harapan insyaallah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh, karena bergeraknya tubuh kita yang batin, berkehendak tubuh kita yang zahir, karena berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar mementingkan zahir, memberikan beliaulah Muhammad Nabi penghabisan, beliaulah Muhammad Nabi penutup, sehingga tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya Nabi yang sanggup menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri, yang mampu berkata dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah Nabi penutup, akulah Nabi terakhir, dan akulah Nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, sehingga tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan Nabi teristimewa yang berbeda dengan seluruh para Nabi, yang berbeda dengan seluruh para Rasul. Beliau manusia yang sangat luar biasa, sehingga Muhammad merupakan basyarun la kal basyar, manusia yang tak sama dengan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Sebab itulah Muhammad mampu berkata, Muhammad mampu menyatakan sikap, Muhammad berani memproklamirkan diri bahwa dialah Nabi penutup, dialah Rasul terakhir, dan dialah Nabi penghabisan. Wa ana khatamun nabiyina, akulah Nabi penutup, akulah Nabi penghabisan, akulah Nabi terakhir. Tertulis dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Tabarisi pada halaman 116 dinukilkan, Muhammad merupakan Nabi penutup, Muhammad merupakan Rasul terakhir, Muhammad merupakan Nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, sehingga tidak ada lagi Nabi lahir di dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita tukar-tukarkan, tidak boleh kita ganti dengan bermacam agama yang ada di permukaan bumi ini. Bagaimanapun hidup kita, agama Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul, dan Al-Quran sebagai kitab. Insya Allah mereka tidak hanya sekedar bahagia di dunia, tapi insya Allah membuat jaminan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, para undangan Allah yang berhadir pada malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kedua, telah berselawat kepada Rasul. Tentunya yang ketiga, sebagai bentuk penghormatan, sama-sama kita hormati
yaitu Bapak Camat kita, dan saya baru kali ini bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan Pak Camat kita Allah berikan kesehatan, amin. Allah sukseskan segala urusan, amin. Allah mudahkan rezeki, amin. Allah tambah rumah. Saya amin tadi itu. Mudah-mudahan kecamatan kita ini masyarakatnya adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga penghormatan kita bersama kepada Bapak tua kita. Beliau juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin, hidup dalam beramal dan mati dalam beriman di akhirat masuk surga. Amin. Seluruh pemuda masyarakat, ampun ini mama alim ulama, jadi pandai pemuda masyarakat, seluruh para budak kandung, pemuda dan pemudi, santriwan atau santriwati, pelajar putra maupun putri, semua para orang semandul dan hadir, sekaligus jamaah BKMT Nagari BKMT Nagari Tanjung Alam ini, semua yang berhadir diridhai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istimewa tentunya kepada pengurus masjid yang telah memfasilitasi kita semua sampai saya bisa berbicara di tempat ini malam ini, dan kita ibu bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Semoga pahala kedatangan kita dilimpahkan kepada seluruh pengurus yang bersangkutan dalam masjid kita ini, dan masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang sakinah, masyarakat yang membawa rahmah, dan masyarakat yang mendapatkan keadilan, tidak saja keadilan dunia tapi mencapai juga keadilan akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin, kaum muslimin wal hadirat, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tentunya berterima kasih kepada Dapur, aku belum tahu nama beliau apa benar, yang dibuka-buka, suami dari Kak Rosa. Beliau menelpon saya beberapa hari yang lampau dengan tujuan agar dapat mengisi tausiah BKMT Nagari Tanjung Alam ini, yang insya Allah kebetulan malam ini memang kosong jadwal. Lalu saya terima dengan ikhlas dan saya hadir di sini. Saya duduk di tempat ini, saya berbicara dengan kita semua, dan saya tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Kenapa? Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama, tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya. Kalau akidahnya sama, dia adalah dosa kita. Betul? Kalau akidahnya sama, dia adalah pemilik kita. Karena ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang kadang-kala satu produk, satu madein, satu keluarga, satu ibu, satu ayah terjadi perpecahan gara-gara sepele, gara-gara harta, gara-gara kekayaan. Karena memparaguan sawah sepeta, arela nak mengecil alah 15 tahun sampai kini. Padahal yang nyoba rabian, yang nyoba cakaan, ketika nyoba mati, dah. Betul-betul mati tinggal. Leba bawa haratuan yang bercakaan patang, dah. Sawah yang sepeta patang, dah. Para kurian yang 5 batang patang, dah. Satu 2 batingan. Istri yang cantik tinggal, pitih dan balipe-lipe tinggal, oto yang mengkilat tinggal, rumah yang bertinggi tinggal, bini yang kami tinggal. Betul? Betul? Le satu
nak cik bini ku jawab kalam barak begitu awak mati nyo mati lo. Nah, begitu juga sebaliknya awak. Kami ketika awak mati, kami nak lo mati lo. Mati ibu sebagai istri, kami anak saja. Oh menangis kami gara-gara awak mati, sorry lah ya. Oi, aku nak ditanya malam kau ketika bini yang mati yang malaun. Aku nak menangis dah berhenti dek bini yang mati. Ada? Enggak, kau ada dalam padaku. Bawa tanda tu bantu cik perusi ditanya malam kau. Nah, makanya ketika awak mati kami anak saja. Kok kau menangis jo kami gak seketik dek kena saja jo Pak Camat. Terpaksa menangis partisipasi. Sambil menangis, ini awak yang kami cari, keluar yang kami pandang. Yang kami cari di luar, orang yang datang silih berganti. Raja, buruk, putih, hitam, urut, gaku, rendah, tinggi. Dalam panganan berpikir, sudah kurang mari berkali. Tidak ada yang bakal menyertai kita. Tidak ada yang bakal menolong kita. Tidak akan ada yang menemani kita. Ketika ajal datang maut tiba, semua akan berpisah. Maka ahluhu wa maluhu wa amalu. Ahli keluarga pulang. Wa maluhu harta benda tinggal. Wa amalu. Itulah sebagai sahabat kata orang Tanjung Malam, the best friend, teman yang terbaik. Siapa teman yang terbaik? Istri? Enggak. Suami? Bukan. Lalu siapa yang terbaik teman bagi kita? Pertama, ibadah badan yang saleh. Itu yang telah kita selesaikan. Yang kedua, ibadah qalbiyah zikir. Itu yang tadi kita baca. Yang ketiga, ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. Itu yang sedang kita kumpul. Dialah sahabat awak. Kok gadang sedekah awak kini ke masjid? Gadang orang Tuhan di Tuhan daripada akhirat. Kok ketik awak sedekah ke masjid? Yo ngedek lo dekingan awak daripada akhirat. Kira-kira ibu perlu deking gadang atau deking kene? 50.000 seorang. Oi, sudah hadirin kaum muslimin seiman dan keyakinan sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini saya tidak memperkenalkan diri. Dikarenakan yang namanya jamaah BKMT tidak ada yang tak kenal Ustaz Maulana Al-Banjari. Kalau linyo jamaah BKMT karena aku merupakan penasihat BKMT Sumatera Barat yang biasa tampil Pak Prof, tapi aku kadang-kadang tipu, kadang-kadang enggak. Tapi kalau jamaah BKMT pasti sudah kenal dengan Ustaz Maulana Al-Banjari. Tapi ketika kita bukan jamaah BKMT, maka tentunya belum kenal. Maka saya tanya lebih dahulu, apa perlu saya perkenalkan diri atau tidak? Perkenalkan diri. Kata-kata anak muda sekarang, kalau tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak rindu. Kalau sudah sayang, cinta, tunggu rindu, bisa-bisa sehari tak ketemu rasa seminggu. Seminggu tak ketemu rasa sebulan. Sebulan tak rasuah pingsan. Tapi biarlah, sebagai untuk menghemat waktu, kita perkenalkan diri sedikitlah. Nama ada dua, cek panjang, cek pendek. Ibu-ibu kira-kira pilih yang panjang atau pilih yang pendek? Janganlah. Oi, panjang atau pendek? Mana boleh dulu? Kalau pilih panjang, panjang saja. Kalau pendek, pendek saja. Panjang. Kalau namamu biasanya panjang, tapi sampai ke Minang diperpendek oleh orang Minang. Ada yang manggil Buya Maulana, boleh. Ada yang manggil Ustaz Maulana, silahkan.
Ada yang panggil Syekh Maulana, itu juga bagus. Ada yang panggil Ustaz Maulana, boleh juga. Ada kadang yang tua-tua murid jamaah-jamaah tarikat anggo. Kadang-kadang gigi nak dunia lagu satu lo main tungku Maulana. Dialah tak jadi masalah. La ba'sabih, tak apa-apa. Apalah arti sebuah nama. Tapi kalau nama panjang, itu yang telah dibaca tadi walaupun belum sempurna lengkap, tapi sesuai dengan yang dibaca tadi. Saya bukan orang Sumatera Barat. Saya asli orang Kalimantan, Banjarmasin, Talsel, Kalimantan Selatan. Keturunan ke-8 dari Syekh Rishad Al-Banjari. Saya orang tua pindah ke Aceh, Aceh Selatan. Berpendidikan awal di Provinsi Aceh di Pondok Pesantren Syekh Abdullah Wali atau Minantu Syekh Muhammad Jamil Jawa Padang Panjang. Dari Labuan Haji, saya salah satu murid dari Amran Wali atau Muhammad Nasir Wali atau Mawardi Wali dan juga anak-anak keturunan dari Syekh Abdullah Wali. Kemudian saya lanjut ke Purbabaru Tapanuli Selatan, Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli lanjut lagi ke Gontor. Di Gontor saya tidak lama, cuma hitung bulan. Kenapa? Saya tidak sanggup. Kenapa tak sanggup? Santri di Gontor banyak tolong merak. Saya santri tolong melarat. Kenapa merentau tak ada biaya? Sekolah sehari libur cari kerja, kadang-kadang setengah hari kerja, setengah hari belajar. Tak bisa di Gontor. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Tinggal di Pasar Senin, Tanah Tinggi, Jakarta. Sehari-hari terus kita di Pasar Senin. Jual koran, minum sepatu, sambil jual rokok asongan di bawah jembatan Pasar Senin. 3 bulan kita di situ. Allah fa'alul lima yurid. Kemudian mempertemukan saya dengan seorang pejabat yang masih aktif dalam kabinet Soeharto. Yang kemudian oleh pejabat ini diambil saya dijadikan anak angkat, dibawa ke Pondok Permai Bekasi. Keesokan harinya diserahkan kepada Kiai Kondang jutaan umat almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka dari sang kiai lah dijadikan saya sebagai anak angkat di bawah Fikri Haikal, anak beliau yang pertama. Yang kemudian lewat Mu'inazar MZ, adik dari Pak Kiai, kemudian diserahkan kepada Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya, Desa Cimalah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung. Di Bandunglah pendidikan pondok selesai. Kemudian diminta oleh pemerintah lanjut S1 di UI, Universitas Islam Jakarta Salemba. 5 semester di Salemba. Saya dikirim sebagai mahasiswa studi banding, sebagai mahasiswa utusan ke Universitas Al-Azhar Mesir, dan disitulah berpendidikan terakhir pada tahun 2000. Saya pulang dan dapat tugas ke Riau. Dari Riau masuk ke Sumatera Barat, disambut oleh Gubernur Sumatera Barat dan langsung diambil oleh Bupati Padang Pariaman sebagai amanah. Saya tidak boleh keluar dari Kabupaten Padang Pariaman, umumnya Sumatera Barat. Maka sampai hari ini saya masih tinggal di perbatasan antara tanah datar dengan Kabupaten Padang Pariaman. Itulah sedikit perkenalan kita. Saya lahir tanggal 17 Agustus tahun 1977. Tahun 1978. Ibu-ibu hadirin seluruh yang terhadir pada malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu agama merupakan hal yang mutlak penting dalam kehidupan ini, baik di dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2, seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya agama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya itu
Tidak semua orang mengatakan agama itu penting. Tidak semua orang mengatakan agama itu perlu. Tidak semua orang mengatakan agama itu butuh. Lalu mereka mau mengikuti aturan-aturan agama. Lebih celaka lagi kalau agama cuma sekedar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup. Agama cuma sekedar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak keliling seiman dan keyakinan sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini lewat mimbar kita ini dalam acara perdana antara ibu-ibu dengan saya di negari kita ini, saya ingin menyampaikan 4 hal yang mesti kita ketahui sebagai orang yang beriman dengan Allah, agar keimanan kita mendapat tijaratan lan tabura, mendapat keuntungan yang sangat luar biasa. Al-Muhammad 35 wa madahu ilaihi wasilah. Carilah jalan yang jalan itu mampu mendekatkan dirimu dengan Allah. Ibadah badannya, apakah dengan ibadah qalbiyah, apakah dengan ibadah maliyah. 3 bentuk ibadah ini merupakan salah satu jalan seseorang yang kemudian dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara ini salah satunya adalah akhlak. Bagaimana kita mampu memperbaiki akhlak? Karena akhlak di atas segala-galanya. Dari tingkah lakunya, dari sifatnya, dari hatinya, kita diukur oleh orang lain. Sebab itulah pada malam ini ingin saya sampaikan 4 hal ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dan mengerti tentang akhlak dalam hal memperbaiki. Bagaimana kita mampu membersihkan jiwa dari hal-hal yang mengotori. Karena banyak kita di dalam tubuh yang zahir kita tersimpan tubuh kita yang batin. Maka zahir bisa berbuat salah, batin kita juga mampu berbuat salah. Betul? 7 anggota badan zahir selalu berhadapan dengan kesalahan. Mulut berbicara semaunya, mata melihat semaunya, telinga mendengar semaunya, muncul berkata semaunya, dan masuk indah adonan lunak dan tarik sadonyo masuk akan berbuat kesalahan. Begitu juga dengan batin, maka batin maupun zahir. Tetapi kenapa panjang masalah? Lahirnya anak ampo. Kalaulah anak ampo yakinlah minantu nanti pajam. Kalaulah minantu pajampo, coba padi segenggam masukkan dalam ember, isi air panuh-panuh. Begitu melimpah air ember itu, insya Allah yang ampo keluar air, yang ampo keluar air. Betul? Makin ditambah air, makin keluar ampo, sampai bersih ampo di dalam. Yang 3 nampo, boleh. Begitu juga malam ini, awalnya kaji lamo-lamo panuh kepala wawa. Nampo keluar cece, nampo keluar cece, nampo keluar cece, dan boleh 3 dah. Jadi cari negosiasi dan keluar dulu baru selesai. Malam itu pajam. Satu, tugas kita pertama adalah musang. Yakinlah ayam tak mau masuk kandang. Apapun dalam kandang itu, mau musang besar atau musang kecil, yang ayam tetap sedang masuk kandang. Maka tugas kita bersihkan kandang lebih dahulu dari musang. Kalau nak keluar musang keluar, insya Allah ayam masuk seorang tak perlu awak masuk anda. Begitu juga diri. Kalau dalam diri itu Allah nak ada penyakit,
Tidak boleh gulmah bintik-bintik hitam. Yang apa kata Nabi? Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya itu bukan orang yang piti banyak, tapi orang yang kaya itu adalah orang selalu merasa cukup. Bu, kalau nggak cukup, pikiran tenang, hati tentram, Makan juga lalu batabu, baru kenyang. lalu bataru, Usai lalu tak ciri lasu. Betul tidak? kalau awak pikiran kacau, hati gelisah, walaupun makan singgang ayam, Tidak tahu baru lapar. lalu nak bataru, Usai lalu, tak ciri pasti nak lasu. tapi kalau yang lalu bakal kecil lasu, Alun tibo di WC di pintu tagak latih kunci. kulli syai'in saqala wa sakalatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu ada alat pembersih untuk membersihkan hati, zikir Kepada Allah. Ada zikir syariat, ada zikir tarikat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat, ada zikir nyawa, ada zikir nafas. Sabil jasad ilallah biharbati asya. Jalan yang tubuh kepada Allah dengan 4 perkara. Yang pertama jalan syariat, yang kedua jalan tarikat, yang ketiga jalan hakikat, yang keempat jalan makrifat. Tinggal kita mau pilih jalan yang mana. Tinggal jalan kita. Allah telah menganjurkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai mereka orang-orang yang beriman, takullah, bertakwalah, berhakikatlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kok yakin kita kepada Allah? Yuk sabana-bana yakin. Kok percaya orang ke Allah? Yuk sabana-bana percaya. Kok masuk ke agama Allah? Yuk sabana-bana masuk. Kafah keseluruhan. Kok kadang-kadang kan indah agama lipstick, pemanis bibir. Yang namanya lipstick, lihat kelihatan. Ibu, bagi yang beriman kepada Allah, akan Allah uji keimanan sampai ujian itu sukses. ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku wa hum la yuftanun, Sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Diuji keimanan dengan bermacam ujian. Kita bisa lihat pohon kalau makin tinggi pasti makin kencang angin. Tapi coba kalau jadi rumput, tak ada angin tapi dipijak orang. Artinya apa? Hidup tidak ada yang tidak punya risiko. Pasti setiap kita perlu perjuangan akan mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan akan kita raih lewat bermacam pengorbanan. ketika kita ingin menjadi orang mukmin yang sejati, Maka berkorbanlah dengan waktu, berkorbanlah dengan kepayahan, berkorbanlah dengan situasi, berkorbanlah dengan kehidupan. Wa tujahidu fi sabilillah, berjuang kita di jalan agama Allah, di jalan agama Allah. Susahnya kita hari ini tidak sebandingnya dengan susahnya mereka dahulu. Memerdekakan negeri tercinta, menegakkan kalimatullah yang mulia, la ilaha illallah. bermacam pengorbanan, darah mengalir, nyawa melayang, istri banyak jadi janda, anak banyak jadi yatim. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah bersama Rasul dalam menegakkan kalimatullah yang mulia. Mampu merubah manusia dari manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab, dari manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, dari manusia yang tenggelam dalam kekafiran
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tak perlu lagi seperti itu. Kita tidak diajak untuk mengangkat senjata. Kita tidak lagi menghadapi perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, dan ratusan perang-perang lain. Tinggal di depan, bagaikan nasi dalam piring, tinggal nyuap saja. Masih malih menyuap nasi. Berapa banyak masyarakat kita yang mulutnya beriman dengan Allah, tapi kadang-kala sholatnya belang-belang, zuhur kena, asar terbang, asar kelengkap, maghrib hilang, maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Ada yang salat mingguan Jumat, cie bapak lurah. Di sekolah tuh, ada yang salat tahunan Idul Fitri sama Idul Adha, setahun 2 kali. Salat enggak, tarawih enggak, puasa enggak. Giliran takbir di masjid, nyo paling pertama saf depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku paling pertama, malaikat bingung jadi pajar pun orang nampak. Orang cogok ini. Batanya ke malaikat sebelah kiri yang mencatat amal buruk, ya tentu diampin aja deh pada aku. Kalian sihat anak aku. Dicek malaikat sebelah. Wah, sudah pernah tarawih anu ke masjid satu takbiran mencogok yo. Padahal mereka yang bertakbir itu karena merdeka menang dari melawan hawa nafsu. Maka memuji hawa dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya kami menang, kami menang, kami menang. Ayo puasa indah, tarawih indah, asal tolong menang, menang, menang. Oi, oi, menang apa? Tarawih indah, puasa indah, menang, menang, menang. Apa tu malaikat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu, lah sejam, terus, lihat kalau menengah, udah kalau kecil. Kemudian, apa yang menjadi penyakit hati di dalam kitab Risalah Qusairiyah? Imam Qusairi menggambarkan paling kurang 5 balik penyakit hati. Paling kurang 5 balik. Mudah-mudahan tidak ada yang 5 balik penyakit itu ada dalam. Tidak ada. Pada mencari wajahnya bersinar-sinar. Yang pertama, yang menjadi zulmah, menjadi penyakit hati. Yang pertama adalah penyakit hasad. Tahu hasad? Penyakit iri hati. Penyakit SMS, senang melihat orang susah, hebohnya. Laki orang lebih gagah daripada lakinya, abanginya. Anak orang lebih ancam daripada anaknya, meragonya. Penyakit iri hati. Penyakit iri hati ini perlu dibersihkan dengan zikir Allah, 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 Allah. Banyak berzikir. Fa'idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu selesai mengerjakan salat, fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah. Itulah makna Allah sama-sama berzikir. Karena mau yakin kalau sembahyang seorang tak ada cinta berzikir kepada Allah. Zikir yang kita baca usai salat diajarkan oleh Nabi. Man sabbahallahu bi duburi kulli salatin. Barang siapa mereka yang setiap selesai salat sabbah Allah, mereka bertasbih kepada Allah,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa banyak yang kita baca? Salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Wa hamidallah, bertambah. Wa umrina bisumbi kulli yawmin wa dhanbi da'inun kaifa ihtimali. Umur kita makin lama makin berkurang, sementara dosa makin lama makin bertambah. Makin lama umur makin berkurang, makin lama umur makin dosa makin bertambah. Jangan merasa bangga umur panjang. Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Orang yang berzikir dengan itu pertama dijamin lam yaftakir abadan, tidak akan miskin untuk selama-lamanya. Alhamdulillah. Kemudian menjadi cahaya fi qabrihi, menjadi nur dalam kubur mereka. Kok kadang-kadang kan itu nanti kita baca sambil main anak, ketika lakinya disuruh ayun anaknya, pak anak sebentar pak, beda yun belagu pertama rancak bunyinya sallallahu pertama rancak, lihat teman anak ayun dicari rumahnya jauh seketik, ubah lagunya. Apa tuh lagunya? Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah sedikit rezeki biar bisa naik haji, sisanya untuk tambah bini. Itu lagu yang dibaca oleh laki itu. Kira-kira tidak ngalir bini suku tidak? Salatullah ala Yasin Habibillah. Cari lagi yang jauh yang kopi coba. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah laki kami biar indah nyoba bini, sakitnya ku di sini. Anak yang dalam ayun ndak lalu, dia memikir lain ayah lain itu. Kata anakku dan bocor siaran kaki sialuh gini. Tapi coba dipikir, anak lalu pahala dapat, jaminan kita terima. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Tidak boleh punya penyakit hati hasad. Yang kedua, penyakit hasad. Apa itu penyakit hasad? Penyakit benci atau dengki. Ada orang sawalah beralik, perempuan cantik kayak bidadari turun dari WC, kulit mulus kayak batang pisang baku-baku, cantik bukan main, tapi dapat lagi hitam kaling, cuma gigi saja nan putih, salahi bentuk punggung kuali, menikah dengan payah sawalah yang rancak luar biasa. Usai beralih kecil orang sawalah yang punya penyakit dengki. Nah cocok lah. Kamu dah cocok, cek putih, cek kalian. Jauh saya cocok, jauh Ustaz Maulana. Oi! Awak mengecek dah cocok. Heboh awak sawalah. Nyo di sawalah baru cocok. Pacing tangannya duduk berdua. Lah mengeceknya berdua. Dah cocok dah. Dia tak tunjuk. Mengawai boh. Ketika seseorang punya penyakit benci, apa saja menjadi masalah. Lewat di depan rumahnya bermasalah, datang telepon orang seketik bangihnya, rancang untuk orang segini hebohnya,
orang seketik ragonyo karena punya penyakit benci. Intinya tidak berkupas cece. Dari 5 balik penyakit hati tadi, menurut Imam Qusairi Harus dihilangkan. kalaulah dihilangkan penyakit yang 5 balik, Maka insya Allah hati akan bersinar. kalaulah hatilah bersinar, istiqamahlah kita dalam melakukan bermacam ibadah. Apakah ibadah badannya, apakah ibadah qalbiyah, apakah ibadah maliyah. Tidak ada rasa bangga dengan apa yang kita punya. Kau berbiti awak kini alhamdulillah. Kau nak berbiti awak dah jadi masalah. Tidak jadi masalah. Itu kadang ongeh. Berbiti seketik ongeh. Bau cie ongeh. Balaki cie ongeh. Orang samalah lah nambalik lagi. Nambalik anu-anu saja yo. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Udah cek tarik alhamdulillah tuh. Yo kan orang Sulawesi, orang Kalimantan kan banyak itu. Satu kace sih Medan sih. Namo sama lo mulanya. Cuma yang orang dua indah. Cuma beda sengene, yo. Oi. Nggak boleh bangga. Kalau bikin segede ongelo, baru naik jalan. Bawa dia cincin gadang. Dikunci. Petinya mana dikunci? Nyom masukan lo dalam leci. Leci yang kunci. Lecinya masuk dalam lemari. Lemari yang kunci. Lemarinya bawa dalam kamar. Kamar yang kunci. Kamar yang bikin dalam rumah. Rumah yang kunci. Rumah yang bikin pakai pagar. Gerbang yang kunci. Oi. Barang kuncinya 6. 3 kilo setengah menyo 6 kunci. Ini pernah disebut akhirnya 13 setengah. Ini tak kilo. Enggak, awak kan sampai ngomong. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu. Ayo dia. Lanjut. Dalam konteks itulah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah bagi orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, mensucikan dirinya, Dan rugilah mereka orang-orang yang mengotorinya. Hari ini kita di sini. Hari ini kita kumpul di tempat ini. Hari ini kita duduk bersama-sama di masjid kita ini. Tentunya tujuan kita tidak lain adalah bagaimana kita mampu menjadi orang yang terbaik. Jangannya at-tajalli anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. kita keluarkan bermacam kotoran dalam jiwa kita, Yang kemudian kita isi dengan hal-hal yang mahmudah. hal yang baik-baik, hal yang bagus-bagus. Karena itulah sebagai sahabat kita, Itulah sebagai teman kita, itulah sebagai kawan yang menyertai kita dari mulai dunia alam Allah sampai kiamat kelak. Alhamdulillah. Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingat sejarah
Bagaimana ketika Ibu Tin Soeharto meninggal? Ibu-ibu tahu dengan Ibu Tin? Siapa Ibu Tin itu? Bini Pak Soeharto. Le tahu apa Ibu Tin? Le. Ibu Tin le tahu jawab? Siapa kan le kira-kira? Awak tahu jawab? Orang tak tahu jawab. Mestinya kan harus saling mengenal. Man arafa nafsahu pakan arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Barang siapa mengenal diri, sungguh dia dapat mengenal Tuhannya. Siapa yang dapat mengenal Tuhannya, maka lenyaplah dirinya. Artinya apa? Kita wajib saling kenal mengenal. Taruhlah awak dah kenal Ibu Tin, atau Ibu Tin tak kenal dengan kita, tapi alhamdulillah awak kenal Ibu Tin. Begitulah. Ketika Ibu Tin Soeharto meninggal, dimandikan oleh petugas, dikapanin, disolatin, kemudian kerenda beliau diusung oleh pasukan kehormatan. Bukan tukang sate yang usung, tapi pasukan kehormatan. Diiringi dengan alunan musik yang merdu, jalannya disapu, 5 truk karangan bunga ditaburkan. Tidak sasui 5 truk. Awak yang kan 5 truk sasui saja payah. Ayah awak yang mati bunga orang sabalah punah dia. Ibu Tin 5 truk. Dari mulai rumah Istana Negara sampai ke bandara, sampai naik pesawat, sampai turun di bandara lagi, bahkan sampai ke liang lahat ditabur bunga. Luar biasa. Bahkan ketika Ibu Tin dimasukkan ke liang lahat pun diiringi dengan tembakan salju ke atas sebagai salam upacara penghabisan. Tapi apa yang terjadi? Bila upacara selesai, pulanglah yang selesai, tinggallah yang tinggal. Mobil beliau mewah pulang ke garasi. Pasukan kehormatan yang musuh tadi pulang ke baraknya masing-masing. 5 truk karangan bunga yang ditaburkan jadi amukan sampah di kuburan. Tembakan salju ke atas tidak membuat malaikat mungkar nakir mundur. Betul? Ditembak kateter, kata malaikat tahu, kata malaikat. Tidak membuat malaikat mungkar nakir mundur. Pak Ustaz, ya. Lantas apa yang membuat malaikat mungkar nakir mundur? Menurut riwayat, ketika Siti Fatimah Zahra dimasukkan ke dalam kubur, Abizal Al-Ghifari bertanya kepada alam bawah. Apa kata Abizal? Wahai kubur, ya, hari ini saya mengantarkan seorang perempuan. Siapa dia? Anak Rasulullah, istri Ali Karamullah Wajah, ibu dari Hasan wal Husaini. Maka sebentar lagi kami masukkan dia ke ruang lahat ini. Maka pesan kami kepada wahai kubur, jadikan tempatnya bagikan taman surga dan jangan bagikan lubang neraka. Alam bawah menjawab, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. 3 kali berzikir. Setelah kubur berzikir, lalu berkata kepada Abizal Al-Ghifari, wahai Abizal, siapapun yang masuk kubur tidak bakal aman. Presiden masuk kubur tidak aman. Menteri masuk kubur tidak aman. Gubernur masuk kubur tidak aman. Bupati masuk kubur tidak aman. Ustaz Maulana Nurul Fakwa
aman. Woi, aku aman tuh ya, bayangin lah, kondangan se-Indonesia kamu nyelamain le. Yang pasti sadonyo masuk kubur ndak aman. Apa kata Abidat? Dan lihat dia. Siapa yang pertama? Mereka yang mati tidak meninggalkan sholat. Ayo, letika semayang. Lei, mampu lah. Cie. Yang kedua yang aman di alam Allah, yang rajin baca Quran. Lei, alhamdulillah. Kenapa Quran harus kita baca? Iqra wal Quran. Bacalah Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran akan datang di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi. Dia tampil sebagai penolong buat kita. Alhamdulillah. Baca Al-Quran. Yang ketiga yang aman di alam bawah, Mereka yang rajin berzikir. Dia berzikir. Alhamdulillah. Yang kafe, yang rajin bersadar. Ampe pengaruhku. Kok lah aduh dia ampe pengaruhku. Artinya aman di alam bawah. Kalaulah aman di alam bawah, mulai besok matilah. Tidak bahaya. Tidak bahaya. Tapi kok masih tinggal sayang. Berzikir pemalih dulu. Sedekah cikilo. Baca Quran indah lo. Mama nabo. Jangan cubo-cubo mati. Kok kau mati jawab, matilah ambo nak tanggung jawab. Dia baca mana? Allah mau kecil jangan mati awak mati yo. Pak Ustaz, yo, tetangga kamu tadi mati. Yo, lek semayang, dah. Berzikir, dah. Baca Quran, dah. Bersedekah, dah. Matinya, yo, nekat pada tu. Asli nekat. Jangan cubo-cubo mati modal nekat. Tapi matilah awak modal siap. Karena mati kok tiba-tiba. Tua mati, muda mati, kurus mati, gapuk mati, cantik mati, ganteng mati. Tidak ada cerita aneh mati bro. Jadi kecil mati ku aneh dah, aku aneh. Apa tu dari malam motota, tahu-tahu paginya mati aneh dah. Nggak itu malamnya motota, pagi mati yo tu. Yang aneh dari malamnya mati, paginya motota. Luar biasa. Woi, salatullah. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah ketika mau wafat dikumpulkan para sahabatnya dan beliau berpidato di depan para sahabat. Apa pidato terakhir Rasulullah di depan para sahabat? Menurut riwayat Jabir, sahabat Rasulullah. Rasulullah berpidato. Isi pidatonya kata Jabir, ya ayuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallahi ta'ala qabla an tamut. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu dilanda oleh kematian. Ibu, mati berbahaya. Sampai Jibril pun berpesan kepada Muhammad, ya Muhammad, ismasyita fa innaka maitun. Hiduplah kamu sesungguhmu. Silahkan kamu hidup bagaimana, tapi kamu akan berakhir dengan kematian. Dipesan oleh Jibril kepada Muhammad. Ternyata mati itu bisa saja tiba-tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang,
tak dapat dimajukan atau diundurkan seketika pun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti akan mati. Batuh maraso sakit, banyak maraso mati. Betul? Maka selagi hari ini kita masih hidup, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirun bima. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Di ujung ayat Allah katakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Di mana penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Bahaya lanjut. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Tingkatkan ibadah badaniyah, tingkatkan ibadah qalbiyah, dan tingkatkan ibadah madiyah. Jangan kita terpesona dengan dunia. Jangan terpedaya dengan dunia. Jangan tertipu kita dengan dunia. Karena dunia bukan diciptakan untuk kita. La tuhibbud dunya falaysat birafiqil mu'minin, kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jangan kau cinta dengan dunia, karena dunia bukan nagari orang yang beriman. Ungkapan itu pula Allah berpesan kepada Muhammad ketika turun dari Mi'raj. Apa kata Allah? Ya Muhammad, la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam akhluqha laka. Janganlah kau cinta dengan dunia, karena dunia tidak diciptakan untuk engkau. Hari ini kita sibuk dengan dunia. Hari ini kita berkecimpung di dunia. Hari ini kita terpedaya di dunia. Padahal Allah katakan dalam Al-Kahfi ayat 7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. sesungguhnya kata Allah, apapun yang ada di dunia itu zinatan laha, istri cantik, rumah besar, pitih banyak, jabatan tinggi, kekuasaan yang hebat, suami yang gagah, semuanya zinatan laha, hanya perhiasan. Untuk apa perhiasan itu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji, untuk mencoba, untuk menilai siapa di antara kita yang lebih banyak berbuat amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, pertama hari ini kita perhatikan diri kita, sebagaimana pesan Rasulullah, tubu ilallahi ta'ala qabla an tamut, bertobatlah awak kepada Allah sebelum dilanda oleh kematian. Setuju? Dua. Yang kedua, wa badilu bil a'mali shalihah qabla an tushghalu, dan bersegeralah kamu beramal soleh sebelum kamu dilanda oleh berbagai macam bentuk kesibukan. Hari ini kita barangkali sedang tak sibuk, kok karajo ndak ada, pitih ndak lu ada, laki ndak ada, awak garan ndolo. Tidak dilanda oleh macam kesibukan. Maka dalam konteks itu, pergunakan untuk beramallah kamu di dunia, bekerjalah kamu di dunia seolah-olah kamu hidup lama. Wa'mal li akhiratika, beramallah, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Caranya, pergunakan 5 sebelum 5. Pergunakan waktu muda sebelum datang tua. Pergunakan waktu sehat sebelum datang sakit.
Pergunakan waktu kaya sebelum datang miskin. Pergunakan waktu hidup sebelum itu datang mati, dan seterusnya. Tidak 5 bahkan sampai 20. Pergunakan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Untuk apa? Untuk waktu jahidu bisa minta berjuang di jalan agama Allah. Wa qadiru bil a'mali shalihah qabla an tusyghal. Beramal kamu, kerjalah kamu, berusahalah kepada Allah, beribadah kepadanya, tinggalkan ibadah badannya, qalbiyah dan maliyah, sebelum kamu dilanda bermacam kesibukan. 2. Yang ketiga, pesan Rasulullah kepada para sahabat justru sesungguhnya kepada umat. Yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrukum lahu ta'ala. Sambungkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan jalan memperbanyak zikir kepada Allah. Sambungkan hubungan kita kepada Allah dengan jalan berzikir, beribadah. Hari ini jangankan Allah hablum minallah, hablum minannas saja bermasalah. Kalau orang sebelah lekaya, walaupun tak sesuku, walaupun tak sedara, walaupun tak dosana, dan bikinnya banyak dosa. Betul. Famili indah, sesuku indah, sedara indah, kenal indah, tapi dekayo dosa. Sakit sebelah, awak heboh di sebelah. Bayi ke pasar beli 3 kilo, apel 3 kilo, pil 3 kilo, tomat 3 kilo. Kamu ada kuih kepada sebelah. Maka di sana mencari orang sah. Berapa orang cirinya sakit? Nyode orang kaya. Di sebelah ete, saudara, seketurunan, bahkan sesuku. Ala 5 bulan sakit dapat cigo. Sebab dehidupan. Betul. Ini yang terjadi dalam masyarakat kita. Janganlah memandang orang di haratonyo. Kalau pandang orang itu di harato, ketika mereka nak harato, pandang hilang daripada yo. Kalau ibu hormat Pak Camat di jabatan camatnya, ketika berhenti di camat nak harato Pak Camat disana. Betul tidak? Betul. Tapi pandanglah beliau bukan camatnya, tapi karena hatinya. Insya Allah sungguh pun tak punya jabatan, beliau tetap di hati kita. Alhamdulillah. Begitu juga dalam rumah tangga. Pandanglah suami bukan karena harta, bukan karena gagah, bukan karena tampan, tapi karena hatinya. Kalau hatinya karena kita pandang, insya Allah aku bentuk suami lepeng cantik aku. Insya Allah aman. Alhamdulillah. 3. Yang terakhir, Allah jam 10 kurang 15 menit. Yang terakhir, wa'aksirus sadaqah. Pesan Nabi kepada para sahabat, perbanyaklah sedekah. Bisirri wa alaniyah. Walaupun kita bersedekah itu secara terang-terangan, ditulis di papan tulis sekian, disorak di mix juta, walaupun secara tersembunyi tidak nampak, tangan kanan maju, tangan tidak nampak, maka mereka yang menyumbang itu mendapat 3 perkara. Yang mereka dapatkan, yang pertama tarzuku, Allah pasti menambah rezekinya karena sedekah. Tadi tahu bi amwalihim, sedekah mampu menambah harta. Sedekah dawaun lil maradi, mampu menyembuhkan penyakit. Bahkan sedekah sitrun minan nar, benteng pembatas dengan neraka. Juga sedekah peneduh di yaumil qiyamah. Bahkan sedekah juga menjadi kendaraan di siratal mustaqim. Kata Rasul, sedekah nur di qabrihi, cahaya di alam barzakh. Beruntung bagi awak yang ingin bersedekah. Orang-orang yang ingin bersedekah
sedangkan menjadi kendaraan di akhirat. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai para malaikatku, la tunju ibadi rajilin. Jangan biarkan hari ini mereka berjalan kaki. Balil kahum ala najaibihim. Naikkan mereka ke atas kendaraan mereka. Alhamdulillah. Nggak rugi wak masyarakat. Kok kadang-kadang ibu pergi ke rumah baru boleh bagi ibu ketika maafin. Oke lah kalau yang sebenarnya pergi nanti ibu. Kok malaikat ibu maaf. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu, pesan Rasul datang ke rumahmu, ke tempat tinggalmu, sungguh pun dia pakai onta atau pakai pajero. Lalu kemudian meminta sumbangan kepadamu, jangan kau tolak. Jangan biarkan dia pulang dari rumahmu tanpa membawa apa-apa. Tapi berikan. Kalau banyak seketik, jangan pernah kau ucapkan maaf. Oke lah kalau yang datang itu orang. Kok malaikat yang datang? Kau tidak tahu siapa yang hadir hari itu. Itulah. Tidak ada orang yang bangsa hidupnya gara-gara bersedekah. Tapi kebanyakan orang banyak sukses gara-gara sedekah. Saya punya pasien yang sudah sakit di Jakarta 2 tahun. Lah sampai berobat ke Singapura. Lah sampai berobat ke Malaysia. Alam panik diobek di Jawa. Lalu kemudian datang mimpi penyakitmu akan sembuh di Sumatera Barat. Ada seorang ustaz yang bernama Maulana, carilah ke Sumatera Barat. Mimpi itu berulang sampai 3 kali. Orang tak kenal dengan saya pun tak kenal dengan mereka. Pada suatu hari dia naik pesawat, dia turun di bandara, lalu dia tanya ke pegawai bandara, di mana Ustaz Maulana? Pegawai bandara hanya tahu Ustaz Maulana hanya di Pariaman. Sementara Pariaman ada kota, ada kabupaten. Mereka datang ke kota Pariaman, nyorentang turun langsung ke Pariaman. Kebetulan pas datang ke Masjid Nurul Bahri Pasir Pariaman. Dulu saya pernah tinggal di Masjid Nurul Bahri tersebut. Dia tanya di situ, alhamdulillah kalau Ustaz Maulana tidak tinggal di sekolah, tapi tinggal di kayu tanam. Kayu tanam yawe. Dari mulai cincin tanyo sampai jam 3 barulah masuk dengan ambo di rumah. Sampai di rumah, lalu saya tanya, ibu dari mana? Dari Bogor. Kenapa ke sini? Perintah mimpi. Apa mimpinya? Suami saya ada sakit. Sudah sekian tahun sakit, tak pernah sembuh-sembuh. Jangankan untuk berjalan, untuk duduk pun tak bisa. Lalu kemanapun saya sudah berobat, miliaran uang saya sudah habis. Suami saya juga belum sehat. So saya jawab, Bu, mohon maaf, saya bukan obat, saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya seorang dai dan juga seorang ustaz. Terserah mau ustaz bilang apa, yang jelas saya perintah untuk datang kemari. Mohon doa dari Pak Ustaz. Kemudian saya tafakur, saya bertawasul kepada para wali, saya bertawasul kepada para nabi, saya bertawasul kepada para aulia. Dalam tawasul saya membisikkan ke rohani saya dan sampaikan kepada orang ini, keluar dari surau Ustaz ini menuju ke halaman rumah, berdiri depan gerbang, suruh dia bersedekah untuk 2 orang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, dengan syarat tidak boleh menghitung berapa uangnya dalam kantongnya. Lalu bisikan itu saya praktekkan. Wah ibu, mohon maaf, menurut pikiran dan hati saya, kalau ibu kerja tidak terserah, sekarang ibu keluar di surau saya, berdiri depan rumah, nanti akan lewat 2 orang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kantong yang sebelah kanan berikan kepada yang perempuan, kantong yang sebelah kiri berikan kepada yang laki-laki. Tidak boleh dihitung-hitung berapa isinya. Lalu si ibu pun mempraktekkan hal itu. Masya Allah, luar biasa. Biiznillah, dengan izin Allah, fa'alul lima yurid. Begitu dia keluar, langsung datang perempuan. Dia berdiri lagi, datang
dua yang laki-laki. Setelah dia bersedekah, dia masuk ke surau saya lagi. Masya Allah, biiznillah, lakinya langsung berdiri dengan tiba-tiba. Ini merupakan takjub yang luar biasa. Bukan satu orang, dua orang yang sudah kita praktekkan, ratusan orang yang sudah datang. Saya bukan tukang obat, saya bukan paranormal, tapi yakin dan percaya hadis itu merupakan sahih. Dawaun lil maradi, sedekah mampu menyembuhkan penyakit. Kalau kau agak-agak rezekimu kepada orang lain, maka Tuhan pun akan mengagak-agak rezekinya kepadamu. Kalau kau mengagak-agak rezekimu kepada orang lain, maka Allah akan mengagak-agak pula kesembuhanmu kepada dirimu. Jelas? Jelas? Inilah empat perkara. Dalam konteks empat perkara ini, yang pertama taubat. Tidak ada kita tidak punya dosa. Semua kita punya dosa. Maka dosa-dosa yang kita miliki akan hapus, akan gugur ketika kita mampu bermujahadah dan bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meningkatkan ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah amaliyah? Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu apakah kita besok juga masih bisa beribadah. Maka ketika Allah berikan hari ini kesehatan kepada kita, manfaatlah kesehatan dengan baik. Kita mampu meningkatkan bermacam kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cerita satu lagi sebagai bentuk terakhir pertemuan kita. Ketika saya masih di Jawa, ada seorang laki-laki. Sebentar. Ada seorang laki-laki yang sakratul maut. Kan biasa kalau orang sakratul maut adonan sehari, adonan 2 hari, adonan 3 hari, adonan sejam, adonan pakai sakratul maut. Langsung. Sesuai dengan keberatan dirinya. Pada suatu hari, ada seorang sakratul maut, tidak mau sabit tampeknya. Karena hati left. Pada suatu hari saya dijemput. Pak Ustaz, minta doa dari Pak Ustaz. Keluarga kami sedang sakratul maut. Sudah 3 hari Pak Ustaz, belum sempat putus. Masih juga begitu. Payah bener hatinya. Laki orang berwala yacu, baca yasin yasin wal Qur'anil Hakim. Tindak yacu. Laki wali. Hari yang ketiga dia puyambo. Lani yang puyambo. Aku tolong lo di doa. Aku tolong lo di zikir. Zikir syaitan, zikir darikat, zikir hakikat, zikir ma'rifat laluan talo nyobaannya sampai makin dah dia mati saja. Allah habis doa baca. Tidak mati. Aku hadapi wanca dong baca. Hei si bujang hitam si maharun tongga dan diam di kayu gadang yang menghari sayur layu. Ayah baca lo. Tidak ayo lakukan. Pajak kuda di rumah. Tinggi. Lah saya baca yang hitam baca yang putih kamu baca. Tidak mampan. Aku pulang. Ditanya oleh Pak Kiai. Bagaimana Anda? Lah matinya. Indah Pak Kiai. Allah baca sadano Allah Pak Kiai. Aku baca Allah inna nas'aluka salamatan fid din. Katanya. Wal afiyatan fil jasadi. Katanya. Akan terpakai parah itu tidak parah memang luar biasa. Wow saja mati di lantai atau lalu itu sekali banyaknya itu. Wow. Aku orang. Oi. Lalu kau aku berlaku. Lalu di belakangmu diiringi oleh orang tua. Tidak boleh diminta dua bolo. Aku kiai muda dia sudah ada mampan dosa masih banyak. Hati nak kusyuknya lebih begini.
Nah, kiai yang mau mana di mau? Apa tuh Pak Kiai? Jangan. Aku tak boleh kalau sempat mati di doang Pak Kiai aman, ambu aman, Kiai tengah Jawa, tangkit namu. Kau nak mati beko Pak Kiai, kau nak Kiai ketek nanti mau Kiai hadapannya. Kau cuma beko leh, sedangkan Kiai ganda tak mampan loh. Hah? Apa tuh Kiai? Iyo jual. Kato Kiai yang mau, iyo Pak Kiai. Amo saran nggak usah, biarlah mati yang seorang. Jadi kejabannya itu tak tahu. Kiai amo karamah. Bayangin sama tahu tibo di tampe itu. Amo dan panik berjalan tibo, jalan tibo di halaman. Nah, kemudian tibo di sini Pak Kiai sedang bercuma. Dari bercuma tak kamu bercuma. Karena ilmu nyojo. Hah? Karena lu muncul kenyo. Aku yang bercuma. Yasin. Ini sudah sama tanfidin. Allahu aku dan dibaca kata kuyo. Pak Kiai mundur. Mau tunggu di sini. Apa kawan di sini? Kan tuh kecil apa Pak Kiai tidak mampan. Aku mengawal kan paling tua. Dah Kiai dulu. Kalau Kiai mungkin aman. Aku baru Kiai dalam Kiai. Yang pada aku tak ada bola. Tiba-tiba Masya Allah, mungkin berkah doa Pak Kiai, datang seorang laki-laki, kawan seperjuangan Kiai yang sedang satu mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata kami. Pak Kiai, minta maaf. Allah Pak Kiai doakan. Allah, tidak mati, tidak. Kini izinkan Pak Kiai ambo yang mendoakan. Boleh kata Pak Kiai. Lalu kawannya tadi datang, nyodak tagak di samping kepalanya. Lalu mengimbau kawannya, Abu bikin nama Mahmudin saja. Bukan nama asli, nama palsu. Angkat terus si kawannya itu, Mahmudin. Boleh masuk tangannya. Lalu kawannya memasukkan tangan dalam kantong. Tak ada bi ajin mana tertuang dulu. Dia bi tak kuat. Mahmudin. Leja yang dipaci kuah di muka anak tonyo dicari kali paci le kawanyo langsung mati langsung tak kajui kami sadonyo. Tidak ada pakai doa, tidak ada pakai yasin, tidak ada pakai zikir, nyo mati seorang. Batayo kami ampun menampaan kanyo tujuh rupanya dinampaan banyak 6. Yang dinampaan rupanya bala. Makanya wajib seluruh lamen-lamen pungkuna do Sumatera Barat kok yang aco diminta untuk masalah mati bawa balik 6 cia sehat. Sudah hadirin yang dimuliakan Allah. Dari itulah bagaimanapun hidupnya kita akan kembali kepada kematian. Maka ketika kita kembali kepada kematian, jangan sempat penderitaan hari ini akan berlanjut untuk mencapai penderitaan akhirat. Tapi ketika penderitaan akhirat kita terima, kita berkata di hadapan Allah nanti di akhirat. Apa kata kita kepada Allah? Wa hum yastarifuna awalam nu'ammir man tadzakkar. Telah kami panjangkan umurmu, calik dari lahir sekarang botol, kinilah sekarang tonggak masjid. Betul? Dari nak doa apa-apa lah banyak apa-apa ini jawab. Dari ibadah sila kumuh ini. Dari nak beranak ala beranak. Awalam nu'ammirikum mayatazakkar fihi man tazakkar. Telah kami panjangkan umurmu. Kenapa kau tak berpikir umur yang panjang? Waja'akumun nazir. Letakkan engkau dahulu tanggal 8 hari Rabu, Ustaz Maulana Al-Banjari LCMA datang ke kampungmu untuk memberikan peringatan tentangku, kata Allah. Kenapa kau nak mandang? Nah, maka pada hari kini wahum yastarifuna biha,
menjeritlah kalian sekeras-kerasnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu, maka oleh karena itu mudah-mudahan bantu aku. Tapi kalau diketik-ketik aja keluar untuk aku berarti pakai habis itu. Mudah-mudahan yang benar datang dari Allah, yang salah keberatan aku sendiri. Waqad yurja li jari'un walaupun liman jarahal lisan. Kalau pada mungkin tubuh masih kan ada harapan sembuh. Kalau lisan mungkin hati, kemana obat hendak dicari. Afdal ma qultuhu ana wa Rasulullah. Amin kalimat rabbin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Rabbana tawakkalna 'ala Allah. Rabbana tawakkalna 'ala Allah. Bismillah amanna billah wa tawakkalna 'ala Allah. Rabbana la taj'alna fitnah lil qaumil zalimin wa najjina minal qaumil kafirin wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid dinina وبركة في عمرنا وسيحة في جسدنا وسيعة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا